Cerita dilanjutkan dengan ketua Villa Obat yang sedang berdiskusi dengan dua muridnya. Terlihat kalau Liu Zhen sangat menginginkan dua orang anak yang pandai dalam alkimia. Namun Liu Zhen menggunakan cara kotor agar dua anak ini mau bergabung dengan Villa Obat, yang mana dia meracuni ibu mereka terlebih dahulu dan membantu mereka di saat terakhir, agar kedua anak itu berhutang budi kepadanya. Dua muridnya yang mendengar ini langsung memuji Liu Zhen atas rencana yang dia lakukan. Sementara itu Su Yang yang telah menerima informasi dari Sanyang, dia langsung bergegas menuju Villa Obat. Namun karena dia bodoh dalam memilih jalan, Su Yang menjadi tersesat dan kebingungan saat memilih jalan. Saat dalam perjalanan ini, Su Yang melihat dua orang anak yang sedang mengumpulkan tanaman obat. Dan anak ini bernama Liu Ming dan Liu Qing. Sekilas mereka memiliki marga yang sama dengan kepala Villa Pil. Mereka berdua mengumpulkan tanaman obat untuk menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Dan mereka juga adalah anak yang diinginkan oleh Liu Zhen. Namun saat mereka sedang mengumpulkan tanaman obat, dua saudara ini dihampiri oleh Su Yang sehingga mengagetkan mereka berdua. Su Yang lalu memberi mereka saran tentang kehidupan yang membosankan jika hidup terlalu lama di dunia. Tapi Liu Qing tidak peduli karena dia hanya ingin menyembuhkan ibunya. Melihat jawaban dari Liu Qing, Su Yang juga menjadi senang karena kepribadiannya hampir mirip dengan dirinya. Su Yang lalu memurnikan sebuah pil spiritual dari bahan obat yang dibawa mereka berdua. Setelah itu Su Yang meminta dua saudara ini untuk membawanya kepada ibunya, karena dia akan menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Sementara itu di tempat penerimaan murid baru Villa Obat, Ling Qingsu ditugaskan untuk menyelamatkan si Ting Feng dan Kong Yan. Dia menyelinap masuk dan dituntun oleh kupu-kupu milik Sanyang, hingga dia sampai di sebuah ruangan yang dilindungi oleh sebuah formasi. Sementara itu di dalam ruangan, si Ting Feng terlihat sudah sangat kacau dan hanya Kong Yan yang masih terjaga. Pada saat yang sama Ling Qingsu menjebol tembok pembatas dan menemukan si Ting Feng dan Kong Yan yang dikurung dalam sebuah formasi. Setelah melihat Ling Qingsu datang, Kong Yan menceritakan semua yang telah terjadi, yang mana mereka berdua dijadikan kelinci percobaan oleh orang yang bernama Zuo Jiao. Zuo Jiao yang tahu kalau formasinya telah rusak, dia lalu menemui Ling Qingsu dan berniat menjadikannya sebagai kelinci percobaan. Zuo Jiao lalu mengeluarkan beberapa pil untuk membuat sebuah formasi dan mengurung Ling Qingsu di dalamnya. Melihat ini Kong Yan menjadi terkejut karena formasi yang digunakan Zuo Jiao berbeda dengan formasi yang digunakan untuk mengurungnya, yang mana Zuo Jiao memiliki banyak perisai dari pil formasi. Ling Qingsu juga langsung melawan dan menyerang pil formasi.
Namun serangan itu tidak mempan, melainkan hanya dia yang terluka oleh formasi ini. Menyadari situasinya saat ini, Ling Qingsu lalu mengeluarkan pil iblis tingkat tinggi dan meledakkannya di tempat, sehingga membuat formasi itu hancur berkeping-keping. Dengan hancurnya formasi ini, Ling Qingsu lalu menerjang dan mengarahkan pedangnya ke leher Zhuo Jiao. Namun Zhuo Jiao malah mengoceh karena Ling Qingsu telah menghancurkan pil iblis yang berharga. Tapi Ling Qingsu tidak peduli karena Su Yang telah memberikan pil iblis kepadanya. Setelah mengalahkan Zhuo Jiao, Ling Qingsu ketularan Su Yang dan langsung merampoknya. 既然你输了，就把你所有的宝贝交出来吧。 Di sisi lain, Su Yang telah sampai ke rumah Liu Ming dan juga Liu Qing. Su Yang lalu mengeluarkan racun yang dimasukkan Liu Zhen dari ibu Liu Qing dan Liu Ming. Su Yang juga memerintahkan Liu Qing untuk meminumkan pil roh yang dia berikan kepadanya. Setelah meminum pil spiritual, ibu mereka berdua mulai sadar dari komanya. Melihat ibu Liu bersaudara telah sembuh, Su Yang memberitahunya kalau setelah meminum pil spiritual, dia bisa hidup selama 300 sampai 400 tahun. 服了我的丹药，活个300-500年没问题。 Su Yang juga berniat untuk menjadikan Liu bersaudara sebagai muridnya. Mendengar ini, ibu Liu bersaudara meminta mereka untuk memberi hormat. Dengan ini, Liu Qing dan Liu Ming langsung berlutut dan memberi hormat kepada Su Yang. 弟子刘青、刘明，拜见师傅。 Di sisi lain, Liu Zhen yang telah menunggu Liu bersaudara lewat, dia sudah mulai kesal karena mereka berdua tidak muncul. Liu Zhen menjadi marah dan menendang salah satu muridnya. Dia lalu memerintahkan murid lainnya agar memeriksa ke rumah Liu bersaudara. Sementara itu di rumah Liu bersaudara, Su Yang telah memperkirakan kalau ada orang yang sengaja membuat ibu mereka sakit. Kemudian Liu Qing memanggilnya untuk makan malam. Namun saat Su Yang akan makan malam, datang Liu Zhen dan dua muridnya. Dan mereka mulai melakukan sandiwara agar Liu bersaudara bergabung dengannya. 狠狠地教训了他们一顿。作为赔偿，我愿。 Akan tetapi saat dia mengetahui Liu bersaudara memiliki guru, Liu Zhen keceplosan tentang penyakit yang diderita ibunya, sehingga dia tidak bisa menjawab saat disudutkan oleh Su Yang. 下毒的就是你。我。 Melihat Liu bersaudara tetap menolak tawarannya, Liu Zhen memerintahkan dua muridnya untuk membunuh Su Yang. Namun dia dihadang oleh Liu bersaudara, dan dengan bantuan dari Su Yang, dia langsung terpental ke belakang. Kemudian Su Yang langsung bergerak dan menghajar Liu Zhen. Setelah itu Su Yang melemparkan pil racun kepada Liu Zhen yang sedang terpental. Su Yang juga memodifikasi pil itu sehingga membuat Liu Zhen lebih tua 20 tahun. Keesokan harinya, Liu bersaudara sudah berada di sekte Tianlan. Tidak menunggu lebih lama lagi, Su Yang langsung mengajari teknik pemurnian dan membuat pil tingkat 5. Namun Liu bersaudara tidak bisa mengikuti pelajaran Su Yang karena mereka tidak memiliki energi spiritual yang kuat. Mendengar ini, Su Yang baru sadar kalau energi spiritualnya berbeda dengan orang lain. 对呀，我炼丹都是强行用灵力将所有的灵药。 Pada saat yang sama, Ling Qingsu, Kong Yan, dan Si Tingpeng juga sudah kembali. Dan mereka membawa Zhuo Jiao yang telah menjandra Kong Yan dan Si Tingpeng.
Mereka lalu memberitahu Suyang kalau Villa Obat telah mengeluarkan surat buronan untuk Suyang. Namun berita itu hanya sebentar sebelum mereka menarik kembali surat itu. Si Ting Peng lalu melemparkan Zhuo Jiao yang telah mereka tangkap. Tapi Zhuo Jiao langsung ngoceh-ngoceh dan tidak memperhatikan orang di sekitarnya. Dia lalu beralih ke Liu Qing dan melihat pil spiritual yang ada di tangannya. Melihat tindakan Zhuo Jiao yang sembrono, Suyang melepaskan tekanan dan membuat Zhuo Jiao tertunduk hingga pingsan di tempat. Setelah membuat Zhuo Jiao pingsan, Suyang lalu pergi untuk memastikan perintah buronan yang diceritakan oleh Ling Qingsu dan kawan-kawan. Mereka bertiga juga ikut pergi dan mengikuti Suyang dari belakang. Sementara itu di Villa Obat, Liu Zhen sedang memurnikan obat untuk mengeluarkan racun yang diberikan oleh Suyang. Dia tampak frustasi karena racun yang diberikan Suyang jelas berbeda dengan miliknya sebelumnya. Pada saat yang sama datang salah satu muridnya yang memberitahu kalau Suyang datang ke Villa Obat. Mendengar Suyang ada di sini membuat Liu Zhen terkejut sampai menghentikan pemurniannya, sehingga membuat tungku obat meledak. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Lian Qixi Huanian episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.